Saya hanya memberikan sedikit ya alternatif ya gimana caranya supaya kita tetap dekat dengan Allah. Gimana caranya supaya kita tidak ada perasaan jauh dari Allah. Karena perasaan jauh dari Allah itu menyebabkan kegelisahan yang sangat luar biasa. Nah, itu sebetulnya topik kita malam ini. Baik ya, sekarang kita lihat ya sedikit saja dulu tentang Quran surat Al-Baqarah nih. Kita turun dulu ke bawah Al-Baqarah, saya akan tunjukkan ayat 186. Baik ya. Lihat para sahabat, ayat ini luar biasa ya. Di sini ada kata-kata lagi qorib. Nah, ya, ini kata dekat lagi ya. Ini adalah kata dasar untuk kata kurban tadi. Nah, lihat ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qorib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, maka jawablah bahwa aku dekat. Nah, ini jadi Allah dekat ya. Kalau Allah dekat, tapi kenapa kita merasa ada perasaan jauh? Perasaan jauh dengan Allah semata-mata karena kita tidak mengikuti Allah. Perasaan jauh dengan Allah karena kita tidak berakhlak seperti akhlaknya Allah. Perasaan jauh dari Allah karena kita menyimpang dari sifat-sifat Allah. Makanya nilai utama manusia itu terletak pada kemanusiaannya. Ketika manusia sudah kehilangan kemanusiaannya, kan sebenarnya tidak layak disebut manusia. Nah, nilai kemanusiaan manusia itu dilihat dari cara dia memperlakukan makhluk lain. Ulangi. Nilai kemanusiaannya manusia dilihat dari cara memperlakukan makhluk lain. Ya, mohon maaf ya. Saya ya pernah jalan-jalan ke Bali ya, ada orang Australia di Bali menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk merawat anjing-anjing yang terlantar. Jadi anjing-anjing kampung yang terlantar di sana itu dirawat oleh dia. Dia sewa rumah, kemudian anjing-anjing itu dirawat dengan penuh cinta kasih. Bisa terbayang nggak orang ini cinta kasihnya seperti apa? Bisa terbayang nggak kalau kita, mungkin nggak kita melakukan itu? Ya, betapa besar ya cinta kasihnya dia. Anjing-anjing yang terlantar di sana itu kemudian dirawat. Kalau anjing saya dilantar, apalagi dirawat, apalagi mungkin manusia ya. Manusia terlantar dirawat. Makanya di kita juga udah banyak ya orang-orang yang punya cinta kasih. Ya, jadi sampai-sampai ya ada, saya punya sahabat orang-orang gila ya dirawat. Nah itu kan orang-orang yang luar biasa ya. Cinta kasih dan belas kasihnya sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Baik ya, perhatikan saya. Apabila ya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Nah, di sini dikatakan uji budak watadai idadaan. Nah, jadi dakwah itu artinya apa? Dakwah itu artinya mengajak. Dakwah itu artinya mengundang. Ya. Nah, perhatikan ya. Uji budak watadai idadaan. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila dia mengundangku. Ulangi ya, ulangi. Uji budak watadai idadaan. Ya, jadi saya mohon maaf terjemahkan ya. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku. Oke, lihat saya semuanya. Apakah para sahabat suka mengundang Allah? Ya, ini ya sering diartikan, ini mohon maaf ya, lihat dulu terjemahan ini. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apalagi dia memohon kepadaku. Nah, menurut saya ini terjemahan ini kurang tepat. Kan buktinya tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepada Allah, kan permohonannya dikabulkan. Bayangkan betapa repotnya Allah kalau semua dikabulkan. Betul nggak? Iya. Klub A bertanding dengan klub B. Klub A berdoa kepada Allah, minta menang. Klub B berdoa pada Allah, minta menang. Pusing nggak kira-kira Allah? Ya, dua-duanya minta menang. Nggak ada yang siap kalah. Dua-duanya berdoa kepada Tuhan yang sama. Ya, jadi perhatikan ya. Ini bukan sekedar mengabulkan permohonan, bukan. Perhatikan saya. Aku mengabulkan undangan
orang yang mengundang apabila ia mengundang kepadaku. Jadi Allah itu sedekat itu dengan kita. Kalau ingin kita merasakan kedekatan dengan Allah, kita harus mengundang. Nah, Bu Mayang tadi sudah cerdas menyampaikan, saya melakukan kebaikan kepada orang lain. Perhatikan saya, ketika melakukan kebaikan, dasarnya apa, Bu Mayang? Dasar melakukan kebaikan cinta. Orang yang melakukan kebaikan, itu pasti cintanya berlebih dong. Orang yang melakukan kebaikan, pasti cintanya itu banyak saldonya. Orang yang melakukan kebaikan itu pasti tidak mengalami defisit cinta. Karena tidak mungkin orang-orang yang tidak punya cinta tiba-tiba melakukan kebaikan. Karena melakukan kebaikan itu dasarnya cinta. Karena kebaikan yang dilakukan tadi itu adalah cinta kasih. Oke, perhatikan saya. Jadi ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih itu adalah cinta kasih, penyayang itu belas kasih. Apa bedanya cinta kasih dengan belas kasih? Lihat saya semuanya. Cinta kasih itu saya punya uang 1 juta, disumbangkan 100.000. Saya masih punya 900.000. Itu cinta kasih. Tetapi yang namanya belas kasih, saya punya uang cuma 1 juta sejutanya, tiba-tiba ada orang harus ke rumah sakit butuhnya 1 juta. Berani nggak mengeluarkan 1 juta semuanya? Mulai mikir ya. Nah, ini yang disebut dengan belas kasih. Kakaknya cinta kasih. Jadi belas kasih itu belas ya, nggak pakai mikir. Kasihnya nggak pakai mikir, udah tanpa syarat. Nah, kalau ini dipraktekkan dalam hidup ini keren sekali, sangat keren sekali. Baik, perhatikan saya. Ada sebuah diskusi di mana Nabi Musa pernah ditegur sama Tuhan. Tegurannya begini, "Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku?" Lalu Musa berkata, "Bagaimana engkau bisa sakit, Tuhan?" Lalu kata Tuhan, "Tetanggamu yang sakit, Musa. Kalau kamu menjenguk tetanggamu, itu sama dengan menjenguk aku." Jadi sebetulnya Tuhan itu menginginkan kita itu berbuat itu nyata. Bukan menyembah Tuhan yang goib terus. Tetapi kita melakukan tindakan yang nyata kepada orang-orang yang butuh pertolongan kita. Itulah cara menyembah Tuhan yang keren. Itulah cara untuk ya mengundang Tuhan yang keren. Jadi kembali lagi ya, saya menegaskan jawabannya Ibu Mayang tadi, cara mengundang Tuhan yang keren adalah melakukan kebaikan kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Itu keren sekali. Makanya orang-orang yang semacam ini pasti akan selalu merasa dekat dengan Allah. Coba sekarang, ketika kita memiliki kemampuan untuk menolong orang, tetapi kita tidak menolong orang, ada yang menyiksa nggak dalam diri kita? Nah, perasaan tersiksa, perasaan bersalah itu menjauhkan kita nggak dari Allah? Pasti ada perasaan kita menjauh dari Allah. Karena rasa bersalah. Kenapa sih saya kok tidak menolong orang? Nah, jadi ya kurban yang hakikat yang saya maksud adalah melakukan segala upaya yang menyebabkan kita selalu merasa dekat dengan Allah kapan saja, di mana saja, tidak tergantung pada ruang dan waktu. Nah, kurban yang semacam ini keren sekali karena kurban yang semacam ini dapat meningkatkan kesadaran kita. Nah, silahkan ya, yang kurban yang syariat kan saya tidak bahas di sini ya. Saya cuman meningkatkan kualitas diri agar kita memiliki kesadaran. Sehingga kata kurban itu dipenuhi. Sehingga kita selalu merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Kalau kedekatan itu selalu terasa oleh kita, percaya sama saya, kita tidak mungkin melanggar. Kita tidak mungkin melanggar. Akan ada di sini itu perasaan di mana Allah melihat kita. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsan itu kan diartikan kamu itu seolah-olah merasa diawasi oleh Allah. Jadi perasaan diawasi oleh Allah itu yang menyelamatkan kita. Dan ketika kita merasakan itu bahwa Allah mengawasi kita, insya Allah kita selamat. Semua orang yang masuk penjara sebenarnya karena dia melanggar pagar. Ketika dia loncat pagar, melanggar pagar, ya otomatis dia melanggar diri sejatinya. Ketika melanggar diri sejatinya, maka akan timbul rasa bersalah yang dalam pada dirinya. Itu yang disebut dengan dosa. Nah, dosa itulah yang menjauhkan kita dengan Allah.
Makanya orang-orang yang selalu berbuat maksiat dalam kehidupan ini pasti ya dia akan gelisah. Nah, kegelisahan itu karena ada rasa jauh dari Allah. Gitu. Jadi itulah sebetulnya yang disebut dengan kurban. Nah, oleh karena itu ya, kurban itu kenapa sering dikaitkan dengan proses penyembelihan? Sebetulnya proses penyembelihan ini diabadikan di Quran surat Al-Baqarah. Nah, kita lihat dulu ya. Apa sih yang disembelih? Ya, apa sih yang disembelih? Perhatikan ya. Kalau nyembelih di mana? Di kaki apa di leher? Nyembelih itu di sini ya, di leher. Ya. Tetapi apakah penyembelihan yang dimaksud di Quran surat Al-Baqarah ini adalah penyembelihan yang bersifat umum, pakai golok, pakai pisau? Mari kita buka dulu ayatnya supaya kita semua mengerti. Baik, silakan ya. Silakan pelan-pelan ya dibaca ayatnya. Saya akan bantu membacakannya. Oke. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Siapa Musa? Lihat diskusi ayat ini. Makanya jangan ditelan mentah-mentah. Perhatikan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Ini yang disuruh disembelih apa? Sapi jantan apa sapi betina? Awas ya, Al-Baqarah itu sapi betina. Kok kenapa? Ya, bukan sapi jantan. Jadi di sini adalah Allah menyuruh kamu itu umatnya Musa, menyembelih. Apa yang disembelih? Sapi betina, bukan sapi laki-laki. Paham ya? Nah, mereka berkata, umatnya Musa berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang yang bodoh. Kita lanjutkan ya diskusi ini. Mereka menjawab, umatnya Musa menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami. Apa sih sapi betina itu? Kalau sapi betina yang di kandang sapi, nggak mungkin dipertanyakan. Betul nggak? Kan itu sudah pada tahu kalau sapi yang itu tidak usah ditanya. Tapi ini kok dipertanyakan? Dipertanyakan oleh umatnya Musa. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. La faridun wala bikrun. Tidak tua, tidak muda. Apa maksudnya? Kok sapi yang mau disembelih ini tidak boleh tua, tidak boleh muda? Kenapa? Ini pelajaran. Kalau ingin belajar ilmu-ilmu hakikat, jangan terlalu muda. Karena kalau muda, belum waktunya, belum balik. Tetapi jangan terlalu tua. Kalau terlalu tua kan repot. Betul nggak? Udah budek, penglihatan keleyang-keleyang. Ya, betul nggak? Berdiri aja udah keleyang-keleyang, kekuning-kuningan. Betul nggak? Makanya mumpung kita masih segar bugar, ayo belajar. Belajar tuh sekarang nih. Sekarang nih, ya Sokol perhatikan ini para sahabat yang hadir di sini ini sedang segar bugarnya. Jangan nunggu tua. Udah tua, ya udah tidur di tempat tidur gimana ya? Yang muda aja diajarin susah, apalagi yang tua. Paham ya? Maka di ayat ini dikatakan ya, la faridun wala bikrun awanun baina zalik. Tetapi pertengahan di antara itu. Pertengahan. Ya, pertengahan. Jadi ya sapi betina itu apa gitu. Ini baru dua cirinya. Tidak tua, tidak muda, tapi pertengahan. Awas ya, bukan sapi jantan. Betina. Awas, betina. Betina ya. Ini Quran ya. Lanjut. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa sih warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu sapi yang kuning tua warnanya. Awas ya, kuning tua warnanya. Nggak boleh hitam putih. Kuning tua warnanya. Ini mengacu kemana ini? Nah, belum selesai. Lanjutkan lagi. Ya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami. Bagaimana hakikat sapi betina itu? Yang ditanya tuh hakikatnya. Bukan syariatnya. Syariatnya udah pada tahu. Paham ya? Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Awas ya. Bukan petunjuk untuk memperoleh sapi. Bukan. Ini dalam kurung ini ngaco aja. Ya. Kalau petunjuk memperoleh sapi, ya nggak usah
minta sama Allah, pergi aja ke pasar sapi, ya. Lanjutkan lagi. Agak pintar dikit ya. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu sapi betina yang belum pernah dipakai membajak. Jelas, bukan binatang. Yang kedua, belum pernah dipakai mengari tanaman. Tidak boleh ada cacatnya. Tidak boleh ada belangnya. Jelas, tidak boleh ada belangnya. Kuning tua warnanya. Mengacu kemana? Ini mengacu kepada spektrum kulitnya manusia. Karena spektrum kulitnya manusia itu kuning tua warnanya. Itu sebabnya jasmani manusia dalam Al-Quran disebut Al-Baqarah. Jadi sebetulnya jasmani inilah yang harus disembelih. Disembelih mati nggak? Tetapi bukan mati itu. Yang diajarkan oleh para leluhur kita harus mati sakjroning urip. Kita belajar mengendalikan diri. Makanya secara syar'i kan sapi itu ya satu sapi untuk bertujuh. Nah, sapi betina ini yang paling penting yang 7. Kendalikan yang 7. Kendalikan penglihatan, kendalikan pendengaran, kendalikan pernapasan, kendalikan lisanmu. Itu yang akan menyelamatkan. Dan itu yang akan membuat kita terjaga selalu dekat dengan Allah. Baik, kita lihat ayat ini, ayat 71. Musa berkata, ya, apa? Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Jadi setelah dijelaskan oleh Musa, baru ngerti tuh umatnya Musa. Jadi yang dijelaskan di ayat ini jelas hakikat. Nah, oleh karena itu, para sahabat jangan salah tangkap. Silahkan saja yang biasa melaksanakan kurban secara syariat dengan penyembelihan itu, saya tidak melarang. Silahkan. Tapi saya hanya mengajak kita, ayo deh. Supaya apa? Supaya kita meningkat sedikit. Bukan sekedar kurban yang binatang itu, tetapi kita pun belajar untuk kurban dengan tubuh kita, belajar menggunakan tubuh kita agar tubuh kita menjadi kendaraan yang bisa mengantarkan jiwa kita untuk selalu merasakan kedekatan dengan Allah. Nah, itu sebetulnya poin yang saya bicarakan malam ini, ya, supaya kita ya tidak merasa jauh dengan Allah. Supaya kita tidak merasakan jarak itu semakin jauh dengan Allah. Maka saya pastikan para sahabat yang sudah terkendali pikirannya sudah menjadi pelayan bagi kesadaran, insya Allah kesadarannya lah yang akan mengendalikan. Dengan demikian tidak mungkin kita melanggar segala tata aturan yang disampaikan Allah. Percaya deh, kalau kita sudah taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, maka insya Allah kita akan merasakan kedekatan itu. Gitu sebetulnya, ya. Yang saya maksud adalah itu. Jadi kenapa saya mengungkapkan ayat-ayat hakikat seperti ini? Supaya kita semua mendapatkan manfaat. Jadi jangan dari tahun ke tahun kita sekedar ya berkurban seperti yang sudah kita lakukan, tetapi tidak ada perbaikan bagi diri kita. Ayo deh, di samping itu lakukan perbaikan ke dalam diri kita supaya kita mendapatkan manfaat dari kurban yang sebenarnya. Syariatnya dilakukan, hakikatnya pun dilakukan. Itu pesan spiritual saya malam ini. Semoga para sahabat semuanya ya tidak salah tangkap dengan yang saya sampaikan. Semoga malam ini kita mendapatkan sedikit tambahan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.